Waktu memang adalah suatu hal yang linear. Tidak seperti di film-film yang berkata ada realitas lainnya yang berjalan bersamaan dengan realitas kita sekarang. Ya, mungkin bisa saja ada, namun penelitian belum ada yang membuktikannya. NBA yang kita kenal sekarang terbentuk dari banyak sejarah. Sejarah itu membuat kita belajar hingga menciptakan sebuah ekosistem yang semakin baik dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun. Namun pastinya, ada momen yang bila saja terjadi, momen tersebut bisa mengubah cara pandang kita terhadap NBA sepenuhnya. Bisa saja, NBA tidak semenarik sekarang, atau bahkan malah bisa lebih menarik lagi. Akan kami bahas dalam episode ini, berjudul Inilah Momen yang Hampir Mengubah NBA Sepenuhnya. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Momen ini terjadi pada 28 Maret 1995. Pertandingan ini terjadi antara Chicago Bulls dan New York Knicks. Kita selidiki sisi New York Knicks dulu. New York Knicks adalah tim yang sangat hebat di musim ini. Mereka baru saja melaju ke final di musim sebelumnya, namun harus kalah dalam 7 game dari Houston Rockets. Knicks dipimpin oleh bintang mereka Patrick Ewing, lalu John Starks, dan Sixth Man of the Year Anthony Mason. Di sisi lain, Chicago Bulls baru saja memiliki musim terburuk mereka sepeninggalan Jordan yang pensiun dan berpindah ke dunia baseball. Mereka hampir saja tidak masuk playoff di musim ini. Namun pada 19 Maret 1995, MJ pun kembali bermain basket lagi dan langsung menunjukkan dampak signifikan. MJ menolong Bulls memenangkan 13 dari 17 pertandingan dan membawa Bulls ke peringkat 5 playoff wilayah timur. Meskipun di playoff musim ini, Bulls dikalahkan Shaq dan Magic, namun 3 musim selanjutnya adalah sejarah. Bulls mendapatkan rekor terbaik dalam sejarah NBA saat itu pada musim 1995-1996, menjadi juara 3 tahun beruntun, dan MJ mendapatkan total 6 juara. Tapi tunggu, apa hubungannya dengan pertandingan antara Bulls dan Knicks yang aku sebutkan di awal tadi? Ya, hubungannya ternyata sangat erat dan mungkin sangat mengerikan. Karena semua legacy dan dinasti Bulls paruh kedua setelah MJ kembali ini, semuanya tidak akan terjadi kalau MJ tidak berhasil melewati pertandingan ini dengan sehat. Pada pertandingan ini, Bulls menang 113-111 dari Knicks. Patrick Ewing mencetak 36 poin, Pippen mencetak 19 poin, dan Michael Jordan 55 poin. Hanya 9 hari sejak pertama kali bermain setelah pensiun, ia sudah mencetak 55 poin. Namun di balik 55 poin tadi, ada kejadian mengerikan pada kuarter kedua, ketika waktu hanya menyisakan 25 detik. MJ drive ke dalam, seperti layaknya MJ, namun yang terjadi selanjutnya mungkin akan membuatmu ngeri-ngeri sedap. Mungkin dari angle ini tidak terlalu kelihatan. Mari kita berubah ke angle lain. Oke, Anda tahu posisi jatuh seperti ini sudah sangat tidak normal. Klay Thompson saja yang mendaratnya seperti ini sudah mendapat ACL. Seharusnya MJ yang posisi jatuhnya seperti ini bisa lebih parah. Kejadian ini persis seperti yang dialami Gordon Hayward saat bermain di Celtics pada pembuka musim. Kejadian ini sangat mengerikan dan membuat Hayward harus menepi selama semusim penuh. Di kejadian ini, ujung kaki MJ sudah mengarah ke arah yang berbeda dengan lututnya. Bagaimana bisa MJ tidak cedera? Kalau MJ cedera di posisi ini, kita tidak akan menyaksikan Bulls menang 3 kali beruntun. Buzzer beater ini tidak akan ada. Tidak akan ada rekor 72-10 dalam semusim. Cara pandang kita terhadap MJ mungkin tak akan seperti sekarang. Faktanya, akan ada banyak sekali hal yang berubah bila MJ cedera di possessions ini. Era 90-an memang merupakan era terbaik dalam sejarah NBA. Tim di wilayah barat dan wilayah timur terbilang sama-sama kuat. Meskipun kebanyakan yang menang adalah Chicago Bulls, namun banyak pemain-pemain hebat. Banyak karir pemain bintang yang akhirnya terhenti dan tak bisa memenangkan juara, hanya karena Michael Jordan. Karl Malone dan John Stockton akan menang 2 kali juara beruntun bila Bulls dan MJ tidak melaju ke final 97 dan 98. Tak hanya itu, Karl Malone mungkin akan memenangkan MVP 3 tahun beruntun dari tahun 1997 hingga 1999. Bila pada musim 1997-1998 MJ tidak memenangkannya. David Robinson yang menang MVP 1995 akan menjadi back-to-back MVP pada 1996 juga,
bila MJ tidak memenangkannya. Reggie Miller dan Pacers, tim yang kata Michael Jordan di serial The Last Dance merupakan tim terhebat yang pernah ia lawan, juga akan melaju ke final NBA 1998 bila tidak ada MJ. Pada musim 1995-1996, MJ dan Bulls finish di peringkat 1 wilayah timur dan peringkat 1 NBA. Seperti biasa, kalau tim Anda menjadi tim peringkat terbaik, maka dalam draft lottery, tim Anda akan mendapatkan peringkat draft pick yang rendah. Mereka mendraft Travis Knight di urutan pick ke-29, namun langsung men-trade-nya ke Lakers. Knight menjadi pemain yang biasa-biasa saja, mencatatkan hanya 3 poin per game dalam karirnya. Di sisi lain, pada musim 1995-1996, Michael Jordan punya angka win share 20,4. Bagi kamu yang tidak paham apa itu win share adalah seberapa banyak suatu pemain berkontribusi membuat timnya menang. Contoh, bila MJ mendapatkan 20,4 win share dalam semusim, itu artinya MJ berkontribusi sangat besar dalam membuat Bulls menang 20 kali pertandingan di musim itu. Bila tidak ada MJ, maka kemungkinan besar Bulls akan kalah dalam 20 pertandingan. Bila saja MJ cedera saat ini, maka Bulls pada musim 1995-1996 hanya akan menang 52 pertandingan dan kalah 30 pertandingan. Di musim ini juga, Pacers punya rekor menang kalah 52-30 dan finish di peringkat 3. NBA Draft 1996, Pacers mendapatkan urutan pick nomor 10 dan mendraft seorang center bernama Eric Dampier. Jadi, kalau Bulls tidak punya MJ dan finish di peringkat 3 seperti Pacers, maka Bulls lah yang akan mendapatkan lottery pick nomor 10. Tapi di draft ini, Bulls tidak butuh center. Mereka butuh seorang shooting guard sebagai pengganti Michael Jordan. 4 shooting guard terbaik di angkatan draft ini, yaitu Stephon Marbury, Ray Allen, Allen Iverson, dan Kerry Kittles, sudah diambil oleh tim-tim lain sebelumnya. Sehingga mau tidak mau, Bulls harus mengambil seorang anak berusia 17 tahun, bernama Kobe Bryant. Ya, Kobe Bryant, untuk menggantikan Michael Jordan. Sebenarnya, Kobe Bryant sempat akan berpindah tim dari Lakers ke Bulls sebanyak 2 kali. Pertama pada 2004, di mana pertengkaran antara Kobe dan Shaq sedang memuncak. Mereka juga baru saja kalah di final NBA dari Detroit Pistons, dan ketika itu juga Kobe sedang dalam kasus pemerkosaan. Bulls sudah hampir mendapatkan Kobe, di mana Kobe sudah berbicara tentang tempat tinggalnya nanti di kota Chicago dan tentang sign and trade. Namun ketika Shaq memutuskan untuk pergi dari Lakers ke Heat, Kobe pun mengurungkan niatnya dan akhirnya tetap bermain di Lakers. Kedua, pada 2007, ketika Kobe meminta di-trade dari Lakers, namun lagi-lagi tidak jadi. Sepertinya Kobe memang sangat ingin bermain di Chicago Bulls bila ia tidak bermain di Lakers. Jadi, inilah semua hal yang akan terjadi bila Michael Jordan cedera pada malam ini. Karl Malone akan menang 2 kali juara beruntun pada 97 dan 98 dan menjadi 3 musim berturut-turut MVP. David Robinson akan back-to-back MVP, Sean Kemp dan Sonics akan menjadi juara pada 1996, Reggie Miller akan masuk ke final pada 1998, dan Lakers tidak akan punya pemain sehebat dan seberpengaruh Kobe Bryant. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu! Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.